Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bernama Muhammad Farel Akil dari kelas 12 tingkat 1. Ini mengerjakan tugas dari Pak Maman yaitu Smart Office. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Langkah pertama kita membutuhkan sebuah bootable. Jadi di sini saya akan buat dulu. Jadi alat yang kita butuhkan itu ada software Rufus dan juga ISO Breaker. Di sini saya menggunakan Rufus versi 3.22. Jadi ini adalah tampilan dari Rufusnya. Kita tinggal masukin saja file breakernya. Lalu di bagian select ini dipilih untuk file breakernya, ISO-nya. Di sini saya simpan di bagian data D. Nah, di situ sudah kelihatan, tinggal dimasukkan saja. Lalu di start. Lalu ditunggu. Di proses ini memang lumayan memakan waktu, mungkin sekitar 5 menit. Jadi ditunggu saja. Baik, sudah selesai, kita langsung lanjut ke step selanjutnya yaitu crimping. Pertama kita mulai dari kabel stack dulu. Dan urutan itu ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan selanjutnya ini tinggal di crack saja dengan RJ 4. Masukin hingga rapi. Nah, jika sudah masuk nih kabelnya dalam ini, baru kita menggunakan tang crimping. Ayo rekam. Lu ngerti itu? Kabel-kabelnya? Yang mana? Jika sudah klop, tandanya sudah kuat. Semuanya. Kita lakukan yang sama pada sisi sebelahnya. Setelah tadi saya sudah melakukan crack juga pada sisi sebelahnya, sekarang kita tes saja menggunakan alat. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berhasil. Dan lu bilang udah. Setelah yang sudah berhasil, kita lanjut ke kabel cross. Nah guys, sekarang ini kita udah pegang kabel crossnya. Dan sedikit penjelasan, kalau misalnya kabel cross itu sisi kanannya itu sama kayak kabel stack tadi, tapi sisi kirinya itu beda. Dan urutannya itu adalah putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Nah, jika sudah tersusun rapi seperti ini, seperti tadi tinggal kita crack saja menggunakan tang crimping. Tadi untuk mempersingkat waktu, sebelahnya juga sudah saya pasang. Jadi langsung saja kita tes seperti tadi menggunakan alat tes. Lalu kita on-kan ke mode S. Aduh, salah. 5, 2, 7, 8. Benar. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya yaitu perakitan PC. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap perakitan PC dan di sini sudah ada bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada motherboard, ini yang sangat-sangat dibutuhkan
kan. Lalu di sebelahnya ada fan, ada RAM, ada hard disk, dan juga sebuah PSU. Oh ya, jangan lupa juga di sini ada casingnya. Kalau nggak ada dia nggak bawa rumah, guys. Oke, langsung saja. Yang pertama tuh pemasangan RAM dulu. RAM itu ada di sebelah sini, ada 2 sebenarnya, tapi ini hanya ada 1. Oke, jadi tinggal diklik saja. 1, 2. Sudah sini, berarti sudah kencang. Selanjutnya ada prosesor sudah terpasang dari tadi, jadi kita pasang saja fan-nya. Di sini tuh ada 4 bolongan dari fan-nya. Tinggal kita kaitkan saja sesuai bolongan-bolongan yang ada di sini. Oke, ini diputar, lalu dikecengin, putar lalu dikecengin, putar dikecengin, putar lalu dikecengin. Oke, setelah sudah dikecengin, harus dicolok juga ya. Dan ini tuh coloknya ada di bagian putih ini. Oke. Tadi lanjut ke bagian selanjutnya, ada PSU. PSU ini letaknya ada di casing, tapi karena tidak perlu, jadi kita butuh 2 kabel juga di sini dan berapa kabelnya. Emang bakso itu? Ini untuk hard disk dan juga untuk PSU-nya. Nah, yang kabel yang paling besar ini kita masukkan saja ke sini. Dan juga ini di sini. Oke, PSU sudah selesai. Selanjutnya ada bagian harddisk, kita membutuhkan kabel hitam, dan kabel hitamnya ini dipasang di sebelah sini, dan juga di motherboardnya itu di paling kanan. Jangan sampai terbalik. Motherboardnya ini. Itu prosesnya Ramadan. Oke, setelah sudah, jangan lupa ini butuh powernya. Jadi powernya itu dialirkan dari PS. Prosesor. Nah, sudah kok. Itu tandanya sudah selesai semua. Sekarang tinggal proses pemasangan ke dalam casingnya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pemasangan dalam casingnya. Di sini banyak sekali perintilan-perintilan kabel yang kecil-kecil seperti ini. Jadi ini tuh cara pemasangannya ada di motherboardnya semua. Tapi kita mulai dari kabel USB dan juga audionya dulu. Oke, kabel audio itu berada di, nah ini dia kabel audionya. Oke, terbalik. Oke, dan juga kabel USB-nya ini ada di sebelah kiri, dan ini oke, sudah tertancap. Kita masuk ke perintilan-perintilan kecilnya. Oh ya, ini cabut dulu. Ini Pak Maman nangis lah video ini, Cok. Menangis. Oke, kita mulai dari apa dulu? Pria misterius. Oke, kita mulai dari yang kabel yang paling kecil ini dulu, yaitu power LED plus dan juga power LED minus. Kita masukkan di bagian sini, depan kanan. Oke. Lalu di sebelahnya warna oranye power. Nah, sekarang di bagian belakang ini di samping titik paling satu ini menjadi patokan, yaitu bagian reset. Lalu yang paling terakhir nih ada kabel HDD LED di sampingnya reset. Oke, sudah selesai semua. Kita tinggal hidupkan PC. Oke guys, sekarang tahapan PC-nya sudah secara ajaib telah menyatu karena saya telah menyusunnya dalam off-cam. Sekarang adalah momen penentuan apakah PC-nya akan menyala atau tidak. Kalau tidak, saya akan mengulang lagi. Lalu kita nyalakan.
Dan ternyata PC-nya bisa menyala. Selanjutnya kita membutuhkan kabel HDMI yang telah tersambung ke monitor. Kita sambungkan dulu. Oke. Monitor telah menyala. Itu tandanya perakitan PC kali ini telah sukses. Setelah sukses seperti ini, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu instalasi breakernya. Oke guys, setelah selesai merakit, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu ke dalam mode breaker ya. Jadi pertama kita colok dulu flashdisknya ke CPU-nya. Oke, langsung saja kita ke BIOS. Oke, sekarang sudah masuk ke menu BIOS seperti yang bisa kalian lihat di sini. Dan di sini ada banyak menu-menunya. Kita langsung saja masuk ke motherboard. Lalu di HDD drive kita ganti yang pertama ini menjadi USB Kingston. Oke, keyboard dong bilangnya. Ya, dan juga kalau misalnya udah masuk mode BIOS itu mouse itu tidak berfungsi. Jadi kita menggunakan keyboard. Oke, sudah diganti. Kita langsung saja F10 dan lalu ditekan OK untuk masuk ke menu BIOS. Next ke tahapan instalasi breaker. Di sini saya menggunakan virtual. Ya, jadi langkah pertama kita langsung saja ke install breaker base with wizard. Lalu di sini ditunggu saja dan ini akan mendeteksi hardware kita. Jika sudah ada bacaan select your time zone, ini kita sebenarnya bisa Indonesia, cuman di sini saya akan menggunakan Eastern saja. Lalu ditunggu sebentar. Nah, di ini kita bagian yang gua guided use entire disk. Kita pilih menu yes. Ditunggu saja dia menginstal sistemnya. Di bagian ini memang lumayan lama, jadi videonya akan saya percepat. Setelah muncul finish the installation, dia akan bertanya apakah mau jamnya disamakan dengan UTC atau Universal Time. Itu kita pilih saja yes. Lalu dia akan finishing installationnya. Lalu muncul menu VirtualBox. Ini tandanya sudah selesai instalasi. Oke, sudah ada muncul IPPBX started. Kita langsung saja mengetikkan root dan passwordnya breaker. Lalu langkah yang pertama kali kita harus lakukan yaitu mengetikkan VE/etc/network/interface. Ini untuk masuk ke menu interface-nya. Di sini yang kita harus ubah itu di bagian addresses. Di sini saya menggunakan IP custom menjadi 10.0.0.8 seperti yang di awal tadi. Di netpassnya ini tidak perlu diapa-apain, jadi kita lanjut ke network. Di networknya ini 10.0.0.0. Dan di broadcastnya kita hapus semua, awalnya itu menjadi 10.0.0 dan sisanya 255 ini tidak usah dihapus.
Lalu di gateway-nya kita masukkan 10.0.0.1. Setelah selesai, langsung kita restart. Dengan mengetikkan service networking restart. Oke, setelah seperti ini itu sudah bisa dicek kalau IP-nya sudah terkonfigurasi. Jadi sudah selesai. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke tahap topologi. Kita menggunakan video kabel dan juga ada client, server dan juga microtik, router, switch, pokoknya banyak. Jadi yang pertama kita lakukan itu mencolok kabel microtiknya ke switch. Nah ini dari apa namanya? Oh iya, ini ada internetnya juga sebenarnya. Nah, ini pusat internetnya kita masukkan ke header 1. Lalu header 2-nya dari microtik kita gunakan ke switch. Jadi ini dipasang di sini dan dari sini kita ke switch. Switch header 1. Ini buat switch 3. Jadi ini switch 2-nya tuh udah ada kabel sendiri. Nah, ini header 2-nya ini dari switch ke server. Lalu terakhir header 3-nya ini untuk ke client, atau di sini kliennya saya menggunakan laptop. Jadi ini tinggal dicolok ke laptop saja. Oke. Seperti itu saja, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke software Winbox-nya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita masuk ke IP. Lalu di HCP client kita klik tambah. Kita buat untuk header 1, lalu apply dan oke. Ditunggu sampai bound. Kalau misalnya sudah bound, lalu kita boleh oke, kita close dan lanjut kita ke bagian bridge. Di sini di bagian bridge-nya saya tambahkan, lalu ditambahkan saja untuk bridge 1. Lanjut ke bagian ports, kita tambahkan untuk header 2. Lalu apply dan oke. Ini sampai header 4 ya. Ini yang terakhir, lalu apply dan oke. Selanjutnya setelah header ini kita tambahkan satu lagi untuk WLAN 1. Oke, selesai konfigurasi bridge, kita sekarang ke wireless. Di bagian wireless tables ini kita harus aktifkan, lalu ini di checklist saja. Pindah ke bagian wireless, di bagian modenya kita ganti ke IP bridge. Lalu di SSID-nya diubah saja, sini saya menggunakan TKJ1. Lalu apply dan oke. Next kita ke bagian IP, ke addresses, lalu ditambahkan untuk IP pertamanya yaitu 10.0.0.1//nya jangan lupa /8, lalu apply. Sebentar, kita harus masukkan untuk bridge 1, lalu apply dan oke. Lanjut kita langsung masuk ke bagian DHCP server. Ini diubah untuk ke bridge 1, lalu di next saja. Setelah itu kita masuk ke bagian firewall, ditambahkan saja. Dan di bagian actionnya ini diganti menjadi masquerade. Dan di bagian general ini jangan lupa di bagian out interface-nya kita ganti ke header 1, lalu apply dan oke. Langsung saja kita cek di bagian networknya. Ini kita harus
disable dan juga enable. Oke, sudah selesai di enable dan disable. Dia akan otomatis merefresh aplikasi Winbox-nya, jadi ditunggu saja. Yap, dia akan masuk lagi seperti ini. Ini tandanya sudah selesai reset. Kita bisa langsung cek ke web browser kita. Di sini saya menggunakan Chrome. IP yang tadi yaitu 10.0.0.8. Nah, setelah muncul menu IPPBX login ini, kita ketikkan saja administrator dengan password breaker ya, dengan B-nya di caps lock depan. Kita masuk ke menu IPPBX administration. Lalu di bagian extension kita tambahkan zip-nya dengan cara submit. Lalu user extensionnya di sini saya menggunakan 1001, display name-nya nama saya yaitu Akil. Jangan lupa di bagian allow-nya ini kita ubah menjadi 264, jangan 263p, oke? Karena kita akan menggunakan untuk video call juga. Dan di secretnya ini sebagai password saya 123 saja agar mudah. Dan juga yang pentingnya ini adalah account code. Account code-nya di sini saya menggunakan 123 juga sama dengan secret tadi. Oke, sudah selesai, kita langsung saja submit. Kita buat satu lagi untuk akun penerimanya. Di sini saya menggunakan 1002 dengan nama kedua saya yaitu Farel. Allow-nya seperti tadi di 264 juga, dan juga jangan lupakan account dan juga secretnya, maksudnya account code. Di sini saya balik saja menjadi 321 dan 321, lalu bisa langsung di submit. Jangan lupa di apply configuration-nya ya. Oke, sudah finish, selesai konfigurasi breakernya. Langsung saja kita lanjut ke tahap terakhir yaitu Linphone. Oke, setelah kita selesai men-setting domainnya dan juga di websitenya, sekarang kita langsung saja buat akun di Linphone-nya. Pertama tuh kita masuk ke asistan dulu, lalu kita use zip account. Ini I understand. Lalu sini buat username itu 10002, passwordnya itu 12345. Lalu domainnya itu pakai yang tadi yaitu 10.0.0.8. Display name-nya karena nama saya sudah Akil, jadi saya menggunakan nama saya yang kedua yaitu Farel. Yang kedua. Yang ini kita menggunakan transportnya di UDP, lalu login saja. Langsung saja kita telepon ke 1002. Ini kita video call ya. Ini dia nama Akil. Lalu di handphone akan muncul penelponnya, kita angkat saja. Nah, halo guys. Halo guys. Oke, jadi karena video sudah berhasil, jadi Linphone-nya akan saya matikan dulu. Jadi terima kasih banyak telah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.